Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Nur Hisyam, NIM 1906071. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan sedikit materi tentang aljabar boolean. Langsung saja kepada pembahasannya. Yang pertama, definisi aljabar boolean. Misalkan terdapat dua operator biner, plus dan titik, di mana plus ini untuk gerbang logika OR dan titik ini untuk gerbang logika AND. Selanjutnya, sebuah operator uner. B. Himpunan yang didefinisikan pada operator plus, titik, dan uner. 0 dan 1 adalah dua elemen yang berbeda dari B. Untuk tupelnya bisa kita lihat B, plus, titik, serta uner. Disebut aljabar boolean jika untuk setiap A, B, C adalah himpunan B berlaku aksioma-aksioma atau postulat Huntington berikut. Yang pertama, closure, di mana A ditambah B himpunan B, dan yang kedua A dikali B himpunan B. Untuk identitas, A ditambah 0 sama dengan A, dan A dikali 1 sama dengan A, karena sudah mempunyai identitas A. Kemudian komutatif, A ditambah B sama dengan B ditambah A. Selanjutnya A dikali B sama dengan B dikali A, itu sama saja. Kemudian yang keempat, distributif, di mana yang pertama A dikali dalam kurung B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C, dan begitu pula untuk pertambahannya atau plusnya. Dan yang kelima, komplement, di mana A ditambah A komplement sama dengan 1, dan A dikali A komplement sama dengan 0. Untuk mempunyai sebuah aljabar boolean harus diperlihatkan. Yang pertama, elemen-elemen himpunan B. Yang kedua, kaidah operasi untuk operator biner dan operator uner. Yang ketiga, memenuhi postulat Huntington yang tadi. Aljabar boolean dua nilai. Aljabar boolean dua nilai yaitu B sama dengan 0 dan 1, mempunyai dua nilai 0 dan 1. Operator biner, plus dan titik, operator uner, serta kaidah untuk operator biner dan operator uner. Bisa kita lihat pada tabel berikut. Untuk tabel yang pertama, di mana ada inputan A dan B serta hasil kali antara A dan B. Bisa kita lihat di sebelah kiri. Dan untuk tabel yang di tengah bisa kita lihat inputan A dan B serta hasil dari A ditambah B. Dan untuk tabel yang sebelah kanan bisa kita lihat itu merupakan untuk operator uner. Selanjutnya, cek apakah memenuhi postulat Huntington. Yang pertama, closure, jelas berlaku tadi juga. Dan yang kedua, identitas, jelas berlaku karena dari tabel dapat kita lihat bahwa yang pertama 0 ditambah 1 sama dengan 1 ditambah 0 sama dengan 1. Dan yang kedua, 1 dikali 0 sama dengan 0 dikali 1 sama dengan 0. Dan yang ketiga, komutatif, jelas berlaku dengan melihat
simetri tabel operator biner. Dan yang keempat, distributif, di mana A dikali B tambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Dapat ditunjukkan benar dari tabel operator biner di atas dengan membentuk tabel kebenaran berikut. Bisa teman-teman lihat dari tabel kebenaran berikut untuk membuktikan kebenaran distributif. Yang selanjutnya, hukum distributif A ditambah dalam kurung B dikali C sama dengan A ditambah B dikali A tambah C dapat ditunjukkan benar dengan membuat tabel kebenaran dengan cara yang sama seperti yang tadi. Dan yang kelima, komplement jelas berlaku karena tabel 7.3 yang tadi memperlihatkan bahwa A ditambah A yuner sama dengan 1 karena 0 ditambah 0 yuner sama dengan 0 ditambah 1 sama dengan 1 dan 1 ditambah 1 yuner sama dengan 1 ditambah 0 sama dengan 1 dan begitu pula untuk hasil perkalian. Karena kelima postulat Huntington dipenuhi, maka terbukti bahwa B sama dengan 0,1 bersama-sama dengan operator biner ditambah dan kali operator komplement merupakan aljabar boolean. Selanjutnya, ekspresi boolean. Misalkan B, plus, titik, yuner adalah sebuah aljabar boolean. Suatu ekspresi boolean dalam yang tadi adalah yang satu, setiap elemen di dalam B. Yang kedua, setiap peubah. Yang ketiga, jika E1 dan E2 adalah ekspresi boolean, maka E1 tambah E2, E1 kali E2, E1 yuner adalah ekspresi boolean. Untuk contohnya, di sini ada 0, 1, A, B, A tambah B, A kali B, A yuner kali dalam kurung B tambah C, dan seterusnya. Dan masih banyak lagi. Mengevaluasi ekspresi boolean. Contoh, A yuner dikali B plus C. Jika A sama dengan 0, B sama dengan 1, dan C sama dengan 0, maka hasil evaluasi ekspresi didapat 0 yuner dikali 1 tambah 0 sama dengan 1 dikali 1 sama dengan 1. Dua ekspresi boolean dikatakan ekivalen, dilambangkan dengan sama dengan jika keduanya mempunyai nilai yang sama untuk setiap pemberian nilai-nilai pada n peubah. Contoh yang tadi. Untuk penyelesaiannya bisa kita lihat pada tabel kebenaran berikut. Bisa teman-teman lihat pada tabel kebenaran. Penyajian tanda titik dapat dihilangkan dari penulisan ekspresi boolean jika atau kecuali jika ada penekanan. Yang pertama, A dikali B plus C sama dengan A dikali B tambah A dikali C. Dan A ditambah BC, B dikali C sama dengan dalam kurung A tambah B dikali A tambah C. Dan yang ketiga, A dikali 0 bukan A0. Seperti itu. Selanjutnya, prinsip dualitas. Misalkan S adalah kesamaan, identity, di dalam aljabar boolean yang melibatkan operator OR, AND, dan komplement. Maka jika pernyataan S komplement diperoleh dengan cara mengganti titik dengan plus, plus dengan titik, 0 dengan 1, 1 dengan 0, dan membiarkan operator komplement tanpa adanya, maka kesamaan S komplement juga benar. S komplement disebut sebagai dual dari S.
Contohnya seperti yang di bawah ini. Bisa teman-teman lihat yang seperti ini. Selanjutnya, hukum-hukum aljabar boolean. Yang pertama, hukum identitas. Tadi di awal sudah. Yang kedua, komplement. Tadi sudah juga. Yang ketiga, komplement. Tadi sudah. Yang keempat, dominasi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat A dikali kosong sama dengan kosong, A ditambah 1 sama dengan 1. Di mana variabel yang mendominasinya. Yang kelima, hukum involusi. Yang keenam, penyerapan. Ketujuh, komutatif. Yang kedelapan, asosiatif. Yang kedelapan, distributif. 10, De Morgan. Dan yang ke-11, kosong dibagi 1. Bisa teman-teman lihat penjabarannya di bawahnya. Selanjutnya, fungsi boolean. Fungsi boolean atau disebut juga fungsi biner adalah pemetaan dari B komplement ke B melalui ekspresi boolean. Kita menuliskannya sebagai fungsi N ke B, yang dalam hal ini B pangkat N adalah himpunan yang beranggotakan pasangan terturut ganda N, ordered N tuple di dalam daerah asal B. Setiap ekspresi boolean tidak lain merupakan fungsi boolean. Misalkan sebuah fungsi boolean adalah fungsi X, Y, Z. Fungsi F memetakan nilai-nilai pasangan terurut ganda 3 dari X, Y, Z ke himpunan 0 dan 1. Contohnya ada 1, 0, 1 yang berarti X sama dengan 1, Y sama dengan 0, dan Z sama dengan 1. Sehingga 1, 0, 1 sama dengan 1 dikali 0 dikali 1 ditambah 1 uner dikali 0 ditambah 0 uner dikali 1 sama dengan 0 ditambah 0 ditambah 1 sama dengan 1. Selanjutnya contoh-contoh fungsi boolean yang lain. Bisa teman-teman lihat dari contoh yang pertama hingga yang kelima. Setiap peubah di dalam fungsi boolean termasuk dalam bentuk komplementnya disebut literal. Contoh fungsi H X, Y, Z sama dengan X, Y, Z komplement. Pada contoh di atas terdiri dari 3 buah literal, yaitu X, Y, dan Z komplement. Selanjutnya, contoh diketahui fungsi boolean. Fungsi F X, Y, Z sama dengan X, Y, Z komplement. Nyatakan H dalam tabel kebenaran. Bisa teman-teman lihat tabel kebenarannya. Di sini ada inputan dari X, Y, serta Z dan masuk ke dalam fungsinya. Jadi seperti ini hasilnya. Selanjutnya komplement fungsi. Yang pertama, cara pertama menggunakan hukum De Morgan. Hukum De Morgan untuk 2 buah peubah X1 dan X2 adalah contoh misalkan fungsi X, Y, Z sama dengan X dikali dalam kurung Y komplement dikali Z komplement ditambah Y dikali Z, maka fungsinya seperti ini ke bawahnya. Bisa teman-teman lihat. Selanjutnya, penyederhanaan fungsi boolean. Contoh, fungsi F X, Y sama dengan X komplement dikali Y ditambah X dikali Y komplement ditambah Y komplement. Disederhanakan menjadi fungsi X, Y sama dengan X komplement plus Y komplement. Penyederhanaan fungsi boolean dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama secara aljabar, yang pertama tadi 2 menggunakan peta Carnot, dan yang ketiga menggunakan metode tabulasi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.